Alhamdulillah, alhamdulillahi bi nikmatil iman wal islam wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mudiina sholihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqama tariqatuhu. Amma ba'd. Hari ini kembali kita berjumpa di kajian sore yang diselenggarakan oleh SMIJ, sebuah kelembagaan yang sudah cukup luas dikenal di masyarakat. Pastinya para bapak ibu dan para jemaah semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pak Yusuf Suparno, Bapak Ketua Penasehat Pak Sobalim Sabtu, dan seluruh keluarga besar SMIJ dan jamaah serta simpatisan. Judul yang disepakati atau paling tidak yang ditawarkan atau saya yang menawarkan, yaitu merancang kemenangan menjaga kedaulatan. Perbincangan ini sebetulnya menjadi perbincangan yang menarik ketika kita sampai kepada sebuah kesadaran bahwa peran politik umat Islam harusnya menjadi sebuah yang bersemayam di alam bawah sadar di kalangan masyarakat secara luas. Berpolitik harus dilihat sebagai sebuah amalan yang mana persis seperti orang beraktivitas yang lain, seperti orang berdagang, bermuamalah, orang beraktivitas yang lain. Politik juga begitu. Persoalannya adalah politik menjadi sesuatu yang dianggap tidak boleh dibahas, dihindari, tetapi kemudian ketika kita mengalami kesulitan tertentu, kita tahu karena ini penyebabnya kebijakan politik. Ya misalnya sekarang minyak goreng kembali langka. Kita dulu tahu kok minyak goreng langka, tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu di pasar naik, minyak gorengnya ada dan harganya mahal. Nah, saya ingin mengajak dulu sebelum memulai materi ini, hakikat kekuasaan. Kekuasaan politik bagi umat Islam itu banyak hal yang perlu kita pahami. Dengan ada kekuasaan di tangan umat Islam, kekuasaan oleh penguasa yang berkarakter Islam, kekuasaan yang dikelola dengan pola-pola polisi dan kebijaksanaan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, maka kita akan bisa memahamkan kekuasaan yang dipegang oleh penguasa yang berkarakter Islam akan membuat kebijakan itu memberikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran untuk praktek-praktek syariat Islam. 3 bulan lalu di Prabu Muli, anak-anak SMA, SMA, SMK harus lepas jilbab untuk bikin foto di STTB. Menurut saya itu sudah selesai, kenapa sekarang dilarang lagi? Dengan keluarnya Kepmen, dengan keluarnya keputusan Menteri pada tanggal 16 bulan Februari tahun 1991 bahwa anak-anak SMP, SMA, mahasiswi maupun instansi-instansi terkait tidak boleh lagi melarang penggunaan orang berfoto dengan menggunakan hijab. Ya sekali lagi para bapak dan ibu, para jamaah, ada banyak hal ya kalau kita urai lebih lanjut. Umat Islam ini sebenarnya tersandung dengan ketidakadaannya kebijakan politik yang diproduk untuk membuat kita menjadi mengerti bahwa beragama ini adalah sebuah nilai yang harus ditopang oleh kekuasaan. Ada bapak di sini kalau yang tidak tahu, misalnya bapak ini nih, Pak Suja tahu-tahu nikah lagi. Pak
Sudah nikah lagi lalu istrinya belum tahu, bapak akan dilaporkan, bapak akan dihukum 5 tahun penjara. Ya, itu undang-undang dalam undang-undang perkawinan pasal 78. Jadi ibu-ibu ini beritahu gembira bu, nanti kalau suaminya kawin lagi, lapor aja polisi bu, nanti dihukum 5 tahun penjara. Jadi kalau menikah lagi dihukum penjara pak, barin. Ya, tapi kalau berzina nggak apa-apa. Kalau beli perempuan, main pelacur, nggak ada pasal. Ya, jadi bagus kan bu ya, bagus sekali kan. Jadi keluarlah peraturan-peraturan yang sebetulnya itu bisa dibicarakan dalam bentuk dan format lain. Ya, yang berikutnya dengan kekuasaan itu bisa kita menahan kemaksiatan dan kemusyrikan. Ya, atau bentuk-bentuk kemurtadan. Di Brunei Darussalam, apabila ada orang memperingati Natalan di tempat umum yang bukan milik atau bukan rumah ibadah Kristen, itu dihukum 5 tahun penjara. Jadi para jamaah sekalian, mari kita pahami perbincangan-perbincangan tentang politik melulu perbincangan aku bergabung dengan partai politik, lalu aku jadi anggota DPRD, aku jadi anggota DPR RI, aku jadi anggota ini, aku jadi ketua, aku jadi wali kota, aku jadi gubernur, aku jadi presiden. Itu sebuah sikap yang sekian persen. Politik itu sebenarnya dia punya banyak asnaf, dia punya banyak varian. Ya. Nah sayangnya sekali persoalan-persoalan ini akan menjadi sangat resisten karena kita tidak melihat bahwa berpolitik itu adalah ilmu atau seni mengelola kekuasaan dalam rangka merebut kekuasaan untuk kepentingan Islam. Politik itu adalah ilmu mengelola kekuasaan. Yang perlu disadari adalah ketua RT misalnya. Ketua RT itu sekarang untuk Jawa Tengah, wabil khusus Solo Raya itu boleh dibilang 98% ketua RT dan RW itu dari partai tertentu. Karena di kalangan muslim saya punya kawan kemarin waktu saya ada pertemuan di Wonosobo. Ini maaf ibu-ibu ya, tolong diperhatikan karena ini teman saya ini jadi bercerai dengan istrinya karena istrinya marah suaminya jadi ketua RT. Ini serius, sampai hampir nangis dia. Nah ternyata ibu-ibu di mana-mana kalau suaminya di RT dan RW rata-rata marah. Aku mau. Tapi coba bilang, mama, bunda, papa mau jadi gubernur. Itu ngomong pagi tuh, ambil formulir dari KPUD, nanti sore udah ke salon istrinya. Calon ibu gubernur. Padahal dengan RT-RT dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang anti-Islam, disitulah mulanya kenapa mudahnya bangun gereja-gereja, kenapa mudahnya tanah-tanah dibeli oleh orang-orang kafir dan kemudian milik mereka. Ya, sama waktu musim COVID kemarin saya lihat langsung karena saya sudah di Solo. Itu RT-RT dan RW-RW yang paling berani untuk mengunci masjid, membentak-bentak ketua takmir masjid. Ya. Jadi sebenarnya dari awal saya dari yang terkecil kita tidak mempunyai keberanian merebut posisi. Ya, jadi untuk tadi itu Pak Yusuf itu betulan. Jadi kawan saya Pak Barin kemarin saya ada acara pengkaderan ya untuk kelembagaan yang saya terlibat di dalamnya. Sambil ngobrol-ngobrol dia meninggikan rambutnya. Saya sudah cerai dengan istri saya. Kenapa istri saya marah karena saya jadi ketua RT. Jadi tiap hari membanding-bandingkan terus sopo suruh jadi ketua RT, saya ketua RT. Nah saya tidak gojekan bu, bapak-bapak pun saya bukan sedang melucu. Jadi umat Islam ini tidak cukup memahami segenggam kekuasaan itu lebih bermakna daripada sekian triliun uang di tangan. Ibu bapak sekarang, Pak Barin misalnya punya uang 1 miliar. Cash di rekening. Pekan depan Pak Barin akan ada yang cari. Itu instansi resmi Pak. Pak Barin akan menghadapi dijemput oleh instansi A, instansi B, instansi C, instansi B. Ya. Saya ingat kok dulu waktu saya masih ditahan di Porong, kawan saya itu anaknya masih SMA kelas 2, itu di rekening banknya ada 200 juta. Rupanya sampai angka 100-200 juta itu pihak otoritas tertentu dengan atas nama kekuasaan itu bisa melihat rekening siapa dan jumlahnya berapa. Karena anak itu dipanggil oleh kepolisian. Ditanya, kamu punya uang segini, bapak kamu kerjanya apa?
Mudah-mudahan jamaah bisa mengerti bahwa kita memang lalai dan abai serta tidak pernah mau berpikir bahwa berpolitik itu bagian daripada ibadah. Ini mungkin nanti harus khusus memanggil ustadz kita, guru kita, ulama kita yang belum menerangkan bahwa ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mafdhah, ibadah yang paten permanen seperti sholat, puasa, ya, dan ibadah-ibadah lain seperti haji. Ada ibadah yang ghairu mafdhah, termasuk menuntut ilmu itu ibadah. Contohnya, satu hari Rasulullah selesai sholat, yang mana sholat itu sebutlah sholat isya lah, sholat isya. Kan selesai sholat isya itu ada sholat sunnah ba'diyah. Selesai sholat isya atau selesai sholat yang ada sunnah ba'diyahnya, Rasulullah itu tidak kelihatan. Sahabat kehilangan, mana Rasulullah, mana nih? Ternyata Rasulullah sedang berkumpul di sebuah komunitas halaqah yang sedang mengkaji sebuah persoalan. Apa yang terjadi? Sahabat, kok Rasulullah nggak sholat ya? Akhirnya ada teman yang berani mempertanyakannya, Rasulullah, kenapa anda tidak sholat sunnah dulu, tapi anda malah duduk-duduk berkumpul di majlis itu? Artinya yang ingin saya katakan para jamaah semua, jadi ibadah itu ketika Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, secara paten permanen yang ibadah utama itu ya sholat, puasa, haji, ya, zakat secara hukum-hukum tertentu masuk di bagian ibadah juga. Nah, kita tidak memasukkan politik sebagai ibadah. Akibatnya politik diisi oleh para penjahat, tukang mabok. Ya, bahkan di Solo Raya ini ada yang bupati turun-temurun tukang mabok, tukang judi. Ya, ya kenapa? Karena yang soleh-soleh nggak mencalonkan diri. Ya, ini penting jadi perhatian pada hari ini. Saya akan masuk saja. Saya akan masuk dengan tema utama, yaitu merancang kemenangan, menjaga kedaulatan, kilas balik perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Saya bagi beberapa bagian. Pertama, perjuangan politik Islam di awal kemerdekaan. Kalau kita lihat dari segi kebijakan, ini satu fakta yang sangat menyedihkan. Ketika tahun 1925, Belanda itu menurunkan kebijakan politik pendidikan yang disebut dengan ordonansi politik. Ordonansi kebijakan politik Belanda itu, Belanda memberikan alokasi dana sebanyak 5 juta gulden atau 5.000 gulden atau satuan 5 lipatan 5 gulden untuk lembaga pendidikan. Sayangnya karena memang tidak dipahamkan secara politik, 5 juta gulden yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada lembaga pendidikan begini. Lembaga pendidikan dibantu 5 juta gulden per tahun. Tolong Bapak Ibu memahami ini perlu dipahami kebijakan-kebijakan politik yang kalau kita sekelebat, oh kalau gitu Belanda adil, tidak adil. Pada zaman Belanda itu Belanda memberikan 5 juta gulden untuk sekolah Kristen dan sekolah Belanda seperti HIS, HBS, MULO dan lain-lain. Angka 5 juta yang sama diberikan kepada sekolah Islam, sekolah rakyat, tetapi 5 juta gulden diberikan untuk sekolah yang ada di sebuah kabupaten. Paham nggak, Mas? Belum paham kan? Jadi klausulnya gini, 5 juta gulden diberikan untuk biaya pendidikan. Tolong ibu-ibu, ini saya kasih kabar, kita ini sering tidak memahami, ada kalimatnya sama, kita nggak paham efeknya. Yang 5 juta gulden diberikan kepada sekolah Kristen A, Kristen B, Kristen C, satu sekolah 5 juta. Paham kan? Nah, yang 5 juta dibagikan sekolah rakyat, 5 juta untuk seluruh sekolah yang ada di sebuah kecamatan, yang mungkin jumlah sekolahnya ada 100. Karena nggak ada yang mendebat, nggak ada yang melawan, nggak ada perwakilannya. Ntar ketika Belanda, sudah kasih gue 5 juta gulden. Paham nggak Bu? Sama dengan kita hari ini. FKUB itu kan sebuah kelembagaan di mana adanya perwakilan antar agama. Kita kalah. Karena kelompok Islam cuma satu. Katolik, Protestan 2. Coba deh lihat. Ini kita nih sebenarnya dikadal orang-orang kafir. Makanya beberapa camat, beberapa bupati, wali kota di Indonesia itu ada yang tidak memfungsikan FKUB.
berdirinya banyak gereja di mana-mana, ketika di voting perwakilan Islam kan nggak dibilang NU dan Muhammadiyah, enggak. Islam itu apa? Coba pelajari FKUB itu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, apalagi? Iya, satu-satu kan. Jadi ketika ada pembangunan gereja, kalau di voting menang terus yang Kristen, masuk nggak ngerti, kita dipolitikin. Ini saya bukan sedang menggurui tuan-tuan, enggak. Saya mau cerita bahwa kita ini sebenarnya memang dari dulu nggak punya mindset politik, terus terang saja. Contoh lain, contoh yang sering saya sampaikan di mana-mana. Sekarang saya tanya, bapak ibu-ibu dulu, Bu, hari Jumat libur nasional setuju tidak? Oh, kan semangat kan? Bapak setuju tidak? Oke, sekarang saya langsung contohin. Kalau hari Jumat libur, biasanya satu libur. Hari Ahad masuk. Nah, sekarang saya masuk dulu logika faktanya. Pertumbuhan gereja setiap tahun 466%. Enggak kita bantuin aja Pak Yusuf, itu gereja udah 466% per tahun. Sekarang antum setuju hari Jumat libur, Sabtu libur, Ahad masuk. Kalau Ahad masuk, orang Kristen masuk sekolah nggak? Masuk kampus nggak? Masuk kantor nggak? Dia akan bilang, tolong bangunkan gereja di sekolah-sekolah dan kampus. Enggak kita bantuin aja, udah banyakan dia. Saya jangan salah paham, saya bukan tidak mengerti Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi umat Islam ini memang dari jangka lama itu tidak terlatih berpikir politik. Paham nggak sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Bahwa kalau saya sebagai presiden atau saya menteri agama yang punya usulan Jumat libur, hari Ahad ibadah agama lain dikasih waktu untuk beribadah dulu baru ke kantor. Karena kalau Anda dia minta masjid, dia minta gereja, bayangkan ada berapa ratus ribu SMP, ada berapa ratus ribu SMA. Enggak kita bantuin aja udah banyakan dia. Sekarang dia udah punya kemampuan 466%, lalu dia sekolah, lalu dia ngantor, dia masuk pabrik, di semua tempat dia minta bangun gereja. Bisa terjadi pertumbuhan gereja per tahun itu 800 sampai 900%. Bagaimana, masih setuju Jumat libur? Pikir lagi, maksud saya begitu nih. Saya ingin mengajak kita berpikir politik itu bukan berarti saya sebagai seorang aktivis Islam, oh Saudara Alfian, Anda mah ilmunya nggak seberapa, Anda bukan ulama. Iya, memang saya tidak mengaku-ngaku itu kok. Saya cuma mau tanya, ibu-ibu coba, udah nggak semangat kan, Jumat libur kan? Iya, kalau ibu ngotot libur nanti diketok palu libur. Akibatnya semua sekolah termasuk sekolah Muhammadiyah, karena ada anak Kristen, dia akan bilang hak asasi kami beragama, tolong dibangunkan gereja. Dan kalau diketok palu lagi oleh DPRD, dia dibangun di UMSD, di kampusnya ada mahasiswa UMSD, harus dibangunin gereja satu, walaupun yang Kristen cuma 5 orang. Gimana? Asik ya? Iya, karena kita memang tidak memiliki logika politik. Termasuk penyebutan hari Minggu. Hari Minggu itu dari mana? Nggak jelas itu. Silakan buka buku-buku sekolah, tanyakan pada kakek-kakek itu ahad. Ya tapi artinya tetap aja omongan kita akan berfungsi sebagai omelan, karena nggak ada keputusan. Ini sekali lagi ya, saya ingin katakan, ada lagi tokoh Islam yang lain namanya Ustadz Hussein Umar. Selembar kertas itu akan mempengaruhi sejarah. Keputusan Menkumham berdasarkan A, B, C, D memutuskan dengan ini pada tanggal 30 Desember tahun 2020 dinyatakan Front Pembela Islam dibubarkan. SK. Sekarang kalau ada orang coba-coba pakai seragam FPI di jalan, ditangkap. Saya terus tenang kalau saya mau bicara lebih dalam. Surat keputusan Menko Polhukam berdasarkan A, adanya tuntutan yang nyinyir dan rewel dari Muhammadiyah atas 350 miliar uang pemerintah yang belum dibayarkan kepada perguruan atau kepada rumah sakit Muhammadiyah, maka pada pertemuan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Profesor Din Samsudin menyatakan bahwa utang pemerintah kepada Muhammadiyah bukan 350 miliar,
melainkan 1,2 triliun. Betul kan? Tapi ketika betul ibu bilang loh, memutuskan Muhammadiyah dibubarkan, mau apa? Itu yang saya maksud, artis lembar kertas. Saya bukan lagi marah-marah. Ini kita nih memang bahaya loh, terus terang aja. Nanti dimasukin lagi bahwa pernah ada usulan untuk keras, bukan ada yang usul agar uang itu diambil dari bank. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan baik di medsos maupun seminar-seminar, itu pernah ada gagasan itu. Jadi pada sore ini sebenarnya saya ingin ajak bahwa perbincangan politik harus mengajak kita untuk mengerti berpolitik itu artinya mengurus urusan umat dalam rangka menegakkan Islam dengan menggunakan kekuasaan di tangan. Itu berulang-ulang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar Basir. Yang ada kan gini, tukang beca nyalek jadi orang kaya. Kan begitu kejadian, coba tengok sekarang. Berebut-rebut mau nyalek, jual sawah, jual kebun, jual tanah, jual apa. Biar nanti kalau jadi anggota DPRD bisa paling terkenal, pakai jas, mobilnya baru. Itu tadi, kalau mau dipahami dan itu faktanya. Ya, mudah-mudahan dipahami bahwa memang saya pada Ustadz Farid mesti penyampaian saya ada yang kurang berkenan karena beliau lebih bersifat konsepsional analis. Kalau saya secara praktis, orang yang banyak terlibat dalam gerakan politik praktis, umat Islam banyak dijebak, dibohongin baik dengan undang-undang, baik dengan perda. Kita menyetujui sesuatu padahal persetujuan kita merugikan kita pada jangka panjang. Coba Ibu kalau saya nggak terangin Jumatan. Coba kalau Jumatan ada diumumkan libur nasional. Nah di pesantren kan nggak pakai urusan keputusan pemerintah juga udah libur Jumat, ya kan? Ya udah, kalau mau saya Indonesia, ya tadi itu kita diamin aja. Mereka udah 466% lah. Sekarang kita kasih lagi peluang. Jujur ya, kalau kita mau buka-bukaan dalam bahasa yang paling fair, masjid sebesar apapun di negeri kita itu dibangun selalu bikin panitia pembangunan. Ujung-ujungnya bikin proposal. Habis bikin proposal, minta sumbangan kemana-mana kan. Bukan rembuk dulu pengurus panitianya. Panitia ini sekarang segini. Saya nyumbang 20 juta, Pak Barin nyumbang 15 juta, Pak Suja 10 juta. Enggak gitu. Akibatnya bangun masjid lama terus. Nunggu sumbangan dari Arab Saudi. Nunggu sumbangan orang kaya. Kapan lu nyumbang? Maaf ya, pengurus masjid itu tidak mempunyai agenda menyumbang untuk membangun masjid supaya jadi, diawali dengan sumbangan para panitia. Betul tidak? Jujur dulu kita. Ya, umat Islam sekarang pertumbuhan masjid, Bu. Pertumbuhan masjid di Indonesia per tahun itu 64%. 64% dari 100 belum? Belum kan? Berarti belum satu kali lipat. Pertumbuhan gereja 466%, mendekati angka 500%. Berarti pertumbuhan gereja 5 kali lipat per tahun. Saya yang selama ini didapuk sebagai katakan orang yang menekuni gerakan PKI, saya ingin katakan secara politik gerakan kristenisasi mengerikan. Coba tengok, dulu zaman Pak Harto nggak ada pejabat publik yang Kristen. Sekarang hampir instansi strategis Kristen semua. Padahal Allah mengatakan ya ayuhan ladzina amanu la takhzil mu'minina auliya, wahai orang-orang haram memilih pemimpin yang kafir. Kita tuding-tuding Pak Harto gini-gini, saya tidak dalam posisi membela beliau. Nggak ada tuh pejabat-pejabat instansi apapun yang Kristen tuh nggak pernah. Beni Murdani yang pengen banget juga kesampaian. Ada sekarang justru dari jabatan yang tidak relevan pun ya Kristen juga. Ya, umat Islam ini memang semakin kesini semakin mengalami degradasi peran-peran politik. Kenapa? Karena menganggap politik itu kotor, politik itu jahat, jangan berpolitik. Tadi saya sampai jam 5:05 ya? Ya Pak Her. Ya, kita azan maghrib itu jam 6:05. Saya nggak tahu, saya nggak berani mengatur. Saya tahu aja bahwa kalau saya sampai jam 5:05, setelah jam 5:05 kan berarti bisa feedback ya, bisa terserah gimana. Baik, yang kedua, untuk perjuangan, yang pertama dulu, perjuangan politik Islam di awal kemerdekaan yang pertama perumusan Pancasila. Sebagai orang yang dibesarkan dalam pergerakan Islam, saya amati umat Islam itu tidak cukup memahami bagaimana nilai strategis daripada Piagam Jakarta.
Ya di sini ada Pak Barin nih, salah satu petinggi kita, ketua penasehat SMIJ. Ini memang pembicaraan kita harus utuh. Nah, Pancasila yang sebenarnya punya nilai strategis sebagai kalimatun sawah, pada tahap yang panjang kan dimusuhi oleh kita juga. Akhirnya ada gerakan Islam yang dengan mutlak mengatakan berpancasila itu haram. Saya nggak berani menyalahkan, itu ada alasannya. Tapi ketika ada dua kelompok yang akhirnya kita tidak kuat. Sekarang ketika kita semua sepakat menunjukkan Pancasila sebagai kalimatun sawah, karena tegas-tegas Ustaz Abu Bakar Bashir saja sudah mengajak kita untuk memaklumi, menerima kerja ulama-ulama kita dalam bidang politik. Maka untuk itu jadikan Pancasila sebagai salah satu stepping stone, sebagai satu link up gerakan politik kita. Tapi sayang pemahaman ini nggak ada dalam pikiran generasi muda kita, karena generasi muda kita tidak akan masuk pada posisi nggak mau mikir capek-capek. Yang kedua adalah posisi politik umat Islam. Umat Islam adalah sosok kelompok yang sebetulnya punya posisi tersendiri, dan itu digurui atau diimami oleh Haji Umar Said Cakur Aminoto. Yang ketiga adalah kompetisi dan rivalitas Islam dengan kelompok nasionalis sekuler dan kelompok komunis. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu, saya kasih tahu nih, dulu banyak juga orang berjilbab, maaf ya saya nggak berani nyebut nama, tapi dia sangat menolak pergi haji. Ada Pak Bari dulu tahun-tahun 50-an itu, tokoh muslimah, dibilang apa? Pergi haji itu menghabiskan devisa negara. Jadi artinya jilbab itu belum tentu dia bervisi politik Islam. Terus terang saja, saya tidak dalam posisi memanaskan pembahasan yang membuat saya menjadi sangat kontroversial, tidak. Karena pandangan-pandangan sekuler itulah yang membuat kita jadi sangat keliru. Contoh, saya SD tahun 74, 1974 saya SD. Saya pikir di sini ada yang sama dengan saya, sama ya? Oh mau pergi, ya dah. Ya. Nah, dulu orang SD ini, Pak Barin pasti lebih tua dari saya. Pak Barin SD tahun berapa? 71, 69. Ibu-ibu, dulu bulan Ramadan itu libur. Libur sekolah itu menyesuaikan dengan Ramadan. Coba deh, kalau kita bahas lebih jauh, sekarang ini kita mengalami keruntuhan aspirasi politik. Terus terang saja. Yang paling ketara apa? Mereka berani geser Maulid Nabi kita, harinya digeser. Tahun baru Islam digeser harinya, coba Natal 25 Januari berani nggak digeser ke 26? Saya tanya sama antum, kalau 20 Natal dari 25 Januari digeser ke 26, kira-kira ada yang marah nggak sama kita? Banyak, kita pun takut. Jadi sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, perbincangan kita sebenarnya kalau kita tarik zaman dulu memang kontraksinya keras. Kenapa? Karena kelompok Islam dari dulu setelah dikunci jangan pernah boleh berpolitik, maka daerah yang paling kuat adalah daerah Sumatera, terutama jalur Sumatera Tengah, Sumatera Barat sampai ke Aceh. Karena mereka banyak dibimbing langsung oleh kekhilafahan Turki Utsmani, sehingga visi politik pan-islamisme mereka kuat dari dulu. Kalau yang di bawah ini sebetulnya benteng terkuatnya ada di Jawa. Yang namanya Diponegoro itu adalah sebuah peperangan 1825 sampai 1830. Diponegoro itu adalah satu komandan perang yang membuat pemerintahan Belanda betul-betul ciut nyali. Karena 1 tahun peperangan di tanah Jawa, perang Jawa itu, Belanda itu harus menguras 20 juta gulden per satu paket perang. Padahal pemasukan pemerintah Belanda per tahun pada masa itu cuma 2 juta gulden per tahun. Nah, terus terang para jamaah, sebenarnya perbincangan kita akan menarik kalau kita memahami bahwa perbincangan yang sedang kita bahas ini diawali dengan semangat merancang kemenangan. Kalau kita mau menang, pertanyaan pertama sekarang ibu-ibu dulu nih, Bu. Siapa calon wali kota Solo untuk 2024-2029?
Sebut namanya. Siapa? Ya, itu spontan. Enggak, kita harus mempersiapkan. Mas Ahyar, siapa calon gubernur Jawa Tengah tahun 2024? Nah, malah wali kota saya semua, terus saya jadi raja dong. Pak Barin, saya tanya Pak Barin, siapa Bupati Sukoharjo tahun 2024-2029 calon kita? Ibu bapak, saya bertanya begini bukan gojekan, kita memang nggak pernah mempersiapkan. Kita selalu mereaksi di ujung kekalahan. Udah hampir kalah baru kasak-kusuk kebingungan. Begitu terus dari setiap pemilu, begitu terus. Nggak pernah kita persiapkan. Itu satu ya. Yang kedua, apabila Mas Ahyar calon jadi wali kota Solo, seluruh urusan terbeban pada dia. Kalau Mas Ahyar sudah siap jadi wali kota Solo, Pak Barin tugasnya membangun jaringan akses politik. Pak Yusuf tugasnya mencari uang sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memenangkan dia. Bapak yang lain kumpulkan KTP. Begitu, itulah kelompok Kristen. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u. Kalau dia udah calon sendirian, stres sendirian. Bikin stiker juga dia sendiri, bikin kaos dia sendiri, duit utang kiri kanan dia sendiri. Ayo jujur, begitu nggak kejadiannya? Ya, itu karena kita goblok politik. Terus terang saja. Jadi siapapun yang siap nyalon pasti stres. Kalau saya berusul misalnya, kalau Pak Ahyar disepakati oleh Majelis SMIJ dicalonkan jadi wali kota Solo, maka Ahyar harus segera ngambil S2 atau S3 bidang pemerintahan. Karena untuk ke depan kan minimal dapat 2 semester. Ibu-ibu, ini ada istri saya ini, Bu Indra, segala macam, hubungin Bu Aminah, fulan. Silakan bertemu sekitar 100 orang-orang, targetnya 300 miliar. Pak Suja sebagai sesepuh, masjid yang ada di Solo ada sekitar 700. Semua DKM pastikan akan mendukung. Baik, jadi kita enggak. Kalau dia jadi, sopo. Ya kan? Abah Kasum kemarin enggak jadi, mundur. Abah Ali baru mau masuk dicegat lagi pulang. Akhirnya yang muncul boneka lawan boneka. Ya sudah, yang satu boneka beneran, yang satu boneka-bonekaan. Bukan di sini, bukan di Jakarta. Nah, yang kedua, bagian kedua, perjuangan politik di era Orde Lama. Orde Lama ini adalah sebuah perjuangan politik yang sangat didominasi oleh orang yang seolah-olah paling ini yang namanya Soekarno. Tidak, Soekarno bukan orang satu-satunya. Benteng-benteng politik itu justru orang-orang yang tidak terlalu muncul ke permukaan. Ya. Seperti siapa nama wakil presiden yang pertama? Muhammad Hatta. Ya. Artinya banyak orang, tapi kan sekarang seolah-olah di mana-mana cuma Soekarno, sampai ada yang berani mengatakan mana yang lebih hebat, Soekarno atau Muhammad? Ya, ada yang ngomong dengan terang-terangan begitu, membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno. Saya mau konsultasi ini pada Pak Barin. Pak Barin, mana yang lebih hebat, Soekarno atau Muhammad? Oh, marah. Ada loh, bukan saya ngarang-ngarang loh ngomong gini, ada. Ini kan mau ngawur. Soekarno itu sosok seorang yang berperan dalam kemerdekaan bangsa kita. Tapi bukan hanya dia. Yang berperan itu banyak. Baik pendahulunya, baik yang bersamaan dengan dia, baik yang melanjutkan dengan dia. Terima kasih. Nah, baik, yang kedua. Di Orde Lama itu ada konfrontasi dengan PKI. Nah, PKI itulah yang membuat gerakan Islam menjadi tercemar. Sebutnya apa namanya? PRRI. Para jamaah semua, PRRI itu bukan pemberontakan. PRRI itu merupakan koreksi terhadap pemerintahan Soekarno yang mengurus negara pakai pidato melulu. Negara nggak bisa selesai Pak, pidato melulu. Nah, ini konsepnya. Jadi PRRI itu menyerahkan konsep tata kelola negara seperti begini. Berjangka begini. Yang ngasih konsep ditangkepin, kampungnya dibom, karena rumah saya di Danau Maninjau, dibom, tapi konsepnya diambil. Ini politik PKI kan begitu. Ustadznya ditangkepin, tapi bukunya dibaca, jadi pedoman. Ya, jadi Orde Lama ini ada konfrontasi dengan PKI yang membuat akibatnya Masyumi dibubarkan tahun 1960.
GPII dibubarkan tahun 1963, itu yang menjadi sebab lahirnya IMM. Karena HMI mau dibubarkan tahun 63, maka tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang memahami gerakan politik langsung saat itu berjaga-jaga. Kalau sampai HMI dibubarkan, kita sudah punya IMM. Mungkin ternyata itulah amalan agama, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau sekarang HMI, IMM tidak bisa diharapkan secara militansi, yang niatnya memang bukan buat militan, buat jaga-jaga. Saya sedang nyindir siapa sih Pak, karena saya pernah jadi ketua IMM. Saya ketua Korkom, saya ketua IMM, ketua 2 cabang Jakarta. Saya mengalami. Udahlah, nanti ada dialog tentunya. Apalagi di masa Orde Lama itu terjadinya, saya sebut begini, batas akhir dominasi PKI, G30 SPKI. Gerakan pemberontakan PKI itu agendanya tahun 1971, bukan 65. Ya, jadi rencana untuk merebut kekuasaan Kopdetat itu menurut tahapan-tahapan kerja, penguasaan sentra strategis, penguasaan keuangan oleh Yusuf Huda Dalam, penguasaan tentara oleh Sam Kamaruzaman, penguasaan intelijen oleh Subandrio, semua bergerak. Targetnya 1971. Karena pada ulang tahun PKI ke-45 di GBK hadirnya ribuan, ratusan ribu, mungkin sejuta orang hadir saat itu. Dengan pidatonya Soekarno yang menjamin siapa yang ganggu PKI, awas. Saya nggak bisa bahasa Jawanya tuh. Gimana Pak Warid? Apa pidatonya Soekarno terhadap PKI? Oh pokoknya gitu, pokoknya sopo sing ganggu PKI, wah gitu saya nggak bisa. Jadi 1965 itu adalah sebuah gerakan aborsi. Di sanalah bermain tangan Allah. Jadi pemberontakan yang mereka rancang itu 1971 karena merasa sudah siap, HEP sudah bubar, GPI sudah bubar, orang-orang pada takut, harga mahal, orang antri beli minyak, persis seperti hari ini. Jadi menjelang pemberontakan, kalau sekarang nggak pemberontak, tinggal pembantaian. Terus terang saja, saya yang menekuni gerakan komunisme PKI. Kalau umat Islam tidak segera melakukan kerja-kerja politik yang cepat untuk 2024 atau sebelum 2024, maka kalau kemenangan berada di tangan mereka lagi, mungkin jadi pengajian model begini nggak akan pernah boleh lagi. Nanti akan ada perda di sebuah daerah, setiap ustadz harus mendapatkan izin dari pengurus DPC partai titik-titik. Anda boleh ketawa, saya sudah tahu mereka punya rencana untuk menguasai 100%. Kan gini, konsep negara komunis, partai boleh ada banyak, satu partai penguasa, yang lain harus penjara. Nanti mereka bertarget untuk memenangkan pemilu 100%. Ya. Ini sayangnya ini dialognya agak panjang nampaknya. Oke, saya masuk bagian ketiga. 15 menit lagi. Perjuangan politik umat Islam di Orde Baru. Pertama, tertolaknya rehabilitasi Masyumi. Ini nggak ada hubungan dengan Bapak Ketua Partai Umat, enggak. Masyumi itu memang partai umat Islam. Masyumi didirikan tanggal 7 bulan November, yang didirikan oleh 2 sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah. Pendiri Masyumi itu adalah NU dan Muhammadiyah. Nama Masyumi didahulukan tahun 1937. Tahun 1937 ada Masyumi yang sifatnya ormas pengantar, lalu kemudian muncul Miai, kemudian dibubarkan, maka mengendap, terjadi konsolidasi yang kuat di Yogyakarta, maka mereka berkumpul, mereka membahas, dan para ulama-ulama NU dan Muhammadiyah bersepakat untuk membuat partai pada tanggal 7 bulan November 1945. Nah, setelah tahun 1965 PKI berontak dan gagal, kalah dan salah, maka akhirnya PKI tidak bisa lagi maju. Mereka mulai melebar kemana-mana, menjadi nanah dan virus yang tersebar ke seluruh partai-partai yang ada. Muncul Parmusi dipersoalkan, akhirnya muncul ketuanya bernama Muhammad Rum, sekretarisnya Pak Lukman Harun sebagai teman dekat daripada Yasser Arafat. Pada pemilu tahun 1971 ada 10 partai, P3 belum ada waktu itu. Baru ada NU, ada Parmusi 2.500 kader-kadernya se-Indonesia tidak boleh mencalonkan diri.
Jadi yang maju itu KW2 dan KW3. Ya. Akibatnya pada pemilu 1991 Parmusi cuma dapat 24 kursi, Golkar sudah moncer. Golkar sejak tahun 1964 sampai hari ini, sampai 1998 tidak pernah mau disebut sebagai partai. Betul kan Pak Barin? Golkar kan nggak pernah mau dibilang partai sampai menjelang masuk orde reformasi. Golkar itu sebenarnya adalah sebuah presidium yang diisi oleh gerakan-gerakan nasional dan Islam secara luas. Dia adalah kumpulan para petinggi-petinggi yang ingin, makanya orang yang mengerti sejarah Indonesia, Orde Baru itu hanya berlangsung 1967, 68 dan 69. Setelah 69 dikendalikan oleh CSIS. CSIS dikendalikan oleh jaringan Katolik yang mimpin namanya Peter Beck. Peter Beck memberikan pendelegasian pada Ali Murtopo. Ali Murtopo menyerahkan kepada tim think tank kelompok Katolik. Maka terlihat pada usulan undang-undang perkawinan tahun 1973, 100% draft konsep RUU undang-undang perkawinan itu dari undang-undang perkawinan Katolik. Ya. Jadi umat Islam dari dulu memang tidak terlatih punya pengetahuan politik dalam hal praktek. Maka jangan heran CSIS mengeluarkan pedoman dulu namanya PJP 1 atau Pelita, pembangunan 5 tahun pertama. Saya yakin dah bapak-bapak umur 60-an pernah paham dah. Nah, Pelita pertama, Pelita kedua ada PJP. Nah, ada buku berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional yang dikeluarkan oleh CSIS. CSIS itu lembaga intelektual yang bermarkas di Tanah Abang 3. Buku yang tebalnya 800 halaman, di halaman 18 menyatakan bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Jadi sejak dulu kita memang udah dikunci. Sayangnya generasi belakang tidak memahami sejarah perjuangan politik umat Islam. Kalau orang yang kenal saya nih Pak Barin, sayang banget orang model saya nggak jadi anggota DPR RI. Gagal terus. Ya nggak apa-apa, saya tahu kok. Kalian kan milih karena yang kaya, yang banyak duit, yang nyebar duit, yang rumahnya besar, yang bisa bertamu 1000 orang, yang tiap hari kalau makan ngumpul-ngumpul, makan sabrek-abrek kan begitu. Ya, yang disebut dengan anggota legislatif kan yang rumahnya besar, mobilnya mewah, uangnya banyak. Germo juga itu segitu sama. Bandar narkoba juga rumahnya begitu sama. Itu tadi karena mindset kita ya begitu. Maka jangan heran sekarang DPR RI kita isi cuma 2, pengusaha dan artis. Silakan periksa. Saya ingat dulu ada ketua Komisi 6 itu Profesor Doktor bidang pendidikan. Dia ngobrol dengan saya dan beberapa teman, hampir nangis. Ustadz Alfian, ini rancangan undang-undang pendidikan nasional tidak disadari gerakan Kristen. Karena pasal 13A undang-undang Sisdiknas yang diperdebatkan yang menimbulkan demo sampai 3 juta orang yang dimotori oleh Muhammadiyah, lingkar DPR itu per bulan Juni tahun 2003. Kenapa begini? Karena mereka memang pintar masuknya. Bahwa setiap murid belajar agama diajarkan oleh guru yang seagama dengan dia. Setuju nggak? Setuju, jangan takut, setuju. Tapi pihak Kristen nggak setuju. Sampai itu disahkan nggak setuju. Ya pokoknya ya, alasannya kan berarti dia nggak bisa mengkristenkan orang Islam di sekolah-sekolah Kristen. Nah kan otaknya emang jahat. Begitu. Nah itu kan karena masih ada itu sekarang udah nggak ada. Keputusan apapun umat Islam pasti kalah. Negara kita dikontrakin 160 tahun jalan. Orang bikin perusahaan nggak pakai modal gratis. Giliran kita bikin CV aja, ya makanya SMIJ berapa duit kan nggak gratis ya. Sekarang gratis kalau perusahaan-perusahaan Cina tuh bikin apa-apa gratis, nggak kena pajak. Keren banget Cina. Nah oke ya, sekarang kita masuk di orde politik, orde reformasi. Pokoknya saya jam 5:05 sesuai aturan itu. Perjuangan politik orde reformasi adalah kembalinya Nasakom. Ini agak sensitif memang. Nasakom itu nasionalisnya siapa? Agamanya apa? Komunisnya apa? Nasionalisnya sudah jelas, agamanya Islam Nusantara. Islam Nusantara sudah menjadi konsensus dari para ahli perjuangan Islam per 2000 ke sini, dia adalah bagian dari para kerja Nasakom. Kasihan Mama Dede ya.
Mama Dede itu Bu kan pernah ngomong di sebuah stasiun TV. Saudara-saudara, Islam Nusantara itu bukan Islam. Nggak sampai 2 minggu Mama Dede meralat omongannya karena diteror oleh pasukan penjaga gereja, gitu ya. Jadi ini persis benar zaman PKI. Cuma sayang kembalinya Ordo Nasakom ini memang menjadi bagian yang pasti debatable. Saya dengar Ustadz Bari mungkin nanti kalau ngobrolnya agak terbatas saya akan dikritik lagi. Nggak apa-apa. Saya juga punya pandangan, punya argumentasi. Yang kedua, di Ordo Reformasi ini posisi politik umat Islam sebenarnya bagus kalau boleh saya bilang. Bagus. Ya, ketika muncul partai-partai yang ada itu bagus. Cuma sayangnya mereka tidak membagi lapak. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, umat Islam itu harus seperti main sepak bola. Yang di kanan, yang di kiri, yang di depan. Karena enggak, semuanya untuk yang sama, ya berkelahi. Udah, yang penting PKS aja. Saya dengar berkali-kali, emang kalau semua orang mau berpolitik ikut PKS ketampung 140 juta. Ya, paling sekarang anggotanya nggak sampai 5 juta. Ya kita nggak pernah melihat ada PKS, ada P3, ada PBB, ada Partai Umat, ada Partai Masyumi, ada Partai Dakwah. Ada nggak tuh partai semua? Ada kan? Soal belum lolos kan urusan KPU. Sepengetahuan Pak Yusuf, ada nggak tuh partai yang 56 tadi? Ada kan? Memang ada. Mau dibubarin? Apa gara-gara Partai Umat lolos, lalu Partai Masyumi suruh bubar gitu? Enak men. Iya nggak bisa begitu dong. Apa PBB kita bubarin gara-gara Yusril dianggap nggak bisa juga. Saya bisa terangkan Yusril itu seorang kader politik yang keren. Wah, Ustaz gimana sih? Kok pelintas-pelintas? Iya, Yusril lah yang menggolkan seluruh perda syariah. Perda syariah yang berjumlah hampir 3.000 sampai 6.000-an itu yang menggolkan itu Pak Yusril karena dia waktu sekretaris kabinet. Dia sempat ngobrol Mas. Dia yang ACC. Dia yang ngasih tahu kepada semua wali kota bikinnya begini, draftnya begini, finishingnya begini, ya. Bahwa kemudian dia punya pilihan yang bersih, itu saya nggak mau ikutan, saya juga nggak setuju. Jangan sampai kita kebiasaan karena ada tentang seseorang yang kita tidak sukai, maka semua yang dilakukan kita anggap salah semua. Ya, saya tanya ibu-ibu sekarang, ada nggak orang yang benar 100% Bu? Ada nggak orang yang salah 100%? Ya udah, Bang Yusuf salah satu tokoh Islam yang pernah ada. Tapi saya nggak ikut dia, ya, saya nggak bisa ikut mana, nggak bisa sebut dah. Nah yang ketiga, di masa Ordo Reformasi ini, saya sampaikan berita gembira ya, terjadi konsolidasi dan partisipasi politik umat Islam keren, ya, saking kerennya mungkin cukup sampai di situ saja, keren. Ya kalau saya terangin, saya nggak taktis. Ya, saya bilang siapapun yang akan mengganggu Islam, Profesor Dr. Nakamura mengatakan, siapapun yang punya rencana jahat pada Islam, ujung-ujungnya dia akan kalah. Ya, saya pikir Bapak Ibu memahami pesan dari saya tersirat. Beneran, saya nggak sedang menghibur diri. Ya, makanya dari itu kepada SNIJ kalau memang mau pengajian tiap pekan, mari kita semua melakukan publikasi besar-besaran. Jangan bertumbuh kepada narasumber. Bikin orang pengen datang apa? Datang ke SMPJ, pengajian politik. Untuk apa? Untuk Solo yang lebih bercahaya. Untuk apa? Gitu. Ya. Dan kalau pengajian politik, nanti kalau datang Ihsanuddin Nursi ke sini gimana nih? Ya, udah kalibernya hebat. Kita bisa datangkan itu. Saya bisa menghubungkannya. Nah, bahwa yang ngejemput siapa? Saya nggak tahu itu. Kalau ngejemput sama ngasih hotel kan harus ada siap-siap. Nah, saya masih ada 5 menit. Sampai di bagian terakhir dari saya, agenda politik umat Islam. Nah, untuk pembicaraan-pembicaraan yang mungkin dalam perspektif lain, besok kita jumpa di Masjid Nur Mirah. Ya, kita besok akan bicara tentang satu tema tersendiri yang tentu sudah dispesifikasikan sebagai pengajian politik. Kalau hari ini mungkin lebih bersifat refleksi dan kilas balik. Agenda politik umat Islam. Yang pertama, mari kita maklumi akan keberadaan jalur partai politik. Saya himbau buat semua, jangan pernah menuding kiri kanan. Emang lu siapa? Nyuruh-nyuruh partai lain bubar. Emang kalau ada partai Masyumi, lu nggak hidup? Lu nggak pernah berjuang politik?
Kepalanya segini berebut semua. Kenapa nggak menyerbu kandang moncong putih? Serbu dong. Kalau perlu bubarkan. Baru keren tuh kayak zaman tahun 65. Siapa orang bisa tahu PKI dibubarkan? Bubar PKI. Ini masjidnya Baitul Salam ya? Baitul Salam ada pengurus umat. Ntar saya nyalon lagi dari partai lain. Satu masjid calegnya ada 6. Dia nggak ada yang jadi satu juga. Maaf ya, kita tidak terbiasa berjuang politik. Kita biasa nih, maaf ya Bestawi bilang, orang berpolitik zaman sekarang cuma nunggu di tegongan. Ngerti nggak di tegongan? Nunggu di bengkolan. Terus mental panen. Kerja nggak mau, mengkader enggak, bikin jaringan enggak, tahu-taunya jadi. Kenapa? Bayar ke KPUD 200 juta. Apal saya ngomong ini saya bertanggung jawab dengan pengalaman pribadi saya. Jadi anggota DPR RI, DPRD itu semuanya sudah dibacak, pemilunya belum jalan, udah jadi. Tanpa kita dengarkan, ada profesor apa tuh yang menyebut, saya itu kan dia belakangan, saya pengalamin langsung. Kalau di Afrika, orang nunggu 3 minggu, 4 minggu baru bisa ketahuan hasil pemilu. Di Amerika, karena pakai digitalisasi, butuh 8 jam. Di Indonesia, sebelum pemilu udah tahu hasilnya. Bukan kata saya loh, itu profesor ahli ilmu politik loh. Indonesia memang paling keren di seluruh dunia, itu Indonesia paling top, ya, paling pinter, paling kejam sama rakyatnya. Pokoknya kalau mau yang lihat top di Indonesia, ya, Ustadz ditangkepin, dibunuhin, nggak ada kita boleh nanya. 2 pekan lalu masjid di Garut dibakar rata dengan tanah, nggak ada yang boleh nanya. Coba kalau gereja ada tai kucing aja depan altarnya, jangan-jangan langsung dikepung tuh Pak RW rumahnya. Ini di gereja saya ada kotoran kucing nih, pelanggaran HAM. Sementara masjid sampai rata. Perguruan Muhammadiyah Cimutuk Ciluri di Banyuwangi dihajar dengan golok, digergaji, dipapas. Itu pelang-pelangnya. Perguruan Muhammadiyah Mandailing Natal dilempar dengan petasan teko sampai berkali-kali. Antum tahu petasan teko? Petasan yang segede gini, kalau bunyi itu seperti bom. Sampai anak-anak sekolah pada takut dilemparin petasan itu terus-menerus. Oke? Jadi yang pertama jalur partai politik yang langsung umat Islam kalau mau berjuang walaupun kita belum tentu menang, supaya kita terhindar dari kemungkinan salah alamat, ikut P3, PKS, PBB, Partai Umat, Masumi atau Partai Dakwah. Mana yang lolos kita ikut. Rumusnya sederhana, niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Satu. Yang kedua, ikut partai berbasis Islam. Cari sendiri, saya nggak mau nunjukin. Ya. Buat saya hidup saya cukup Islam saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hidup cuma sekali. Nah, sudah saya kasih tahu, saya nggak bilang salah loh. Jalur partai politik untuk umat Islam yang pertama langsung partai Islam, dasarnya Islam, programnya Islam, tujuannya Islam. Apa itu? P3, PKS, PBB, Partai Umat, Masumi dan Partai Dakwah. Yang kedua, partai berbasis Islam, cari sendiri. Yang ketiga, partai sekuler yang kadang-kadang belain Islam. Karena terus terang, kalau saya mau bilang Golkar ya, Golkar di Sumatera Barat itu benteng untuk melawan kristenisasi. Golkar di Sulsel itu benteng untuk melawan gerakan kristenisasi. Ya, saya harus jujur juga nih ngomong. Ya, tapi saya nggak ikut ya, sorry ya. Saya ikutnya partai Islam. Saya hidup itu sekali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi berpolitik itu adalah proses kita menghambakan diri kepada Allah. Bukan sekedar jadi caleg atau tidak, enggak jadi caleg, enggak jadi anggota legislatif, enggak ada persoalan. Saya di P3 dari tahun 82 sampai 2017. Tapi saya bisa menguji langkah wali kota Tangerang. Saya bisa menjadikan teman-teman saya jadi anggota dewan. Sayangnya kalau udah jadi nggak kenal sama kita. Asli, bos. Saya punya satu teman, sebenarnya dia sehari itu sopir angkot, sopir mobil angkot. 11 tahun setiap hari, kita bahas setiap hari, sering kali ke rumah saya. Belajar bagaimana Ustaz saya mau berpolitik. Pas dilantik jadi anggota DPRD Kota Tangerang. Pagi pelantikan Pak Barin, itu malam saya telepon. Apa kata dia? Maaf ya, ini nomor siapa? Betulan loh, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tidak menegur dia selama 3 tahun.
Kadang-kadang dia coba-coba nelfon saya pakai nomor yang lain. Kan kita yang namanya udah kenal ya. Pak Barim kalau bagaimanapun sama saya suka kesel. Kalau Pak Barim nelfon atau nerima telepon saya kan suara kita kenal ya. Dengar ketawanya, senyumnya. Oh Pak Barim apa kabar? Dia nelfon 3 tahun nggak pernah saya jawab. Satu hari ketemu saya, loh baru jadi anggota DPRD aja udah seperti makhluk lain. Ini fakta loh. Jadi nanti kalau Pak Yusuf jadi anggota DPRD Kota Solo, kita tunggu Pak Yusuf ya. Kalau Pak Yusuf nggak maju, percuma jadi ketua, mundur jadi ketua. Ngapain nggak maju? Maju ya. Kalau siap maju, saya akan bantu tapi nggak lewat mic. Ada, nanti kita masuk. Saya minta bisikin mana tim susahnya. Saya bagian melakukan regulasi, bisa menang. Ya, kalau di teman-teman salah satu caleg di Tangerang, saya sudah kontrak. Tadi mungkin istri saya pas dengar ada salah satu caleg yang teman dekat saya akan jadikan yang dari P3. Kalau di Depok ada calon DPR RI dari umat, saya akan backup. Saya nggak sebut nama ya. Saya akan turun, saya akan buktikan bahwa saya kader umat, walaupun partai saya bukan partai umat. Iya, saya buktikan. Pak Yusuf jangan dikira saya cuma gombal, saya akan turun. Tapi izinkan saya dengan cara-cara yang tidak norak. Tahu yang saya bilang ya. Oke, yang kedua, jalur non politik. Waduh, udah jam 5 nih. 2 menit lagi ya. Jalur non politik yang pertama, para pemilik modal, para pengusaha muslim. Ini harus dipegang kuat-kuat. Dulu ada apa namanya? Kalau batik dulu Pak, Barin apa namanya? Dia saudagar apa namanya? Batik. Enggak, ada organisasi dulu konsorsium batik. Nah, jadi nih mungkin sementara saya baru lihat istri saya dan saya biar ngomong sama teman-temannya gitu, ya. Yang kedua, kaum intelektual. Di Solo ini banyak yang pintar-pintar. Saya terkejut ketika wafatnya MT Arifin. MT Arifin itu kan analis militer internasional. Gila, ternyata orang Solo. Di Solo ini banyak orang-orang hebat. Saya harus jujur, ya. Saya nggak mau menyebut nama satu-satu, ntar dikiranya dibayar berapa lagi. Karena MT Arifin sudah meninggal. Gitu. Yang ketiga, kaum milenial. Nah, ini pesan nih, ada anak saya ikut. Kaum milenial ini kita tidak punya generasi yang sadar politik. Ya, saya nggak tahu kapan kita nanti satu waktu ada semacam daurah, ya, penyadaran politik kids, the teenager of community politik milenial. Oh keren kali ya. Ya, visi politik remaja Islam Solo. Wah, ini keren itu. Mesti ini yang ngisi mesti variasi. Paling kan narasumbernya 6 dah, paling kalau nggak 6 5. Ya, anak-anak tuh kumpul, cari tokoh P3 suruh ngomong, tokoh PKS suruh bicara, tokoh PBB suruh bicara, tokoh umat sudah ada bicara, keren. Masing-masing jelaskan bener nggak sih partai ente Islam, gambarnya Ka'bah, kelakuan PKI, ya kan gitu. Ya iya saya bilang begitu beneran Pak, saya 35 tahun. Masa partai Islam milihnya orang kafir Cina lagi, pecah dua lagi. Yang satu Amar Ma'ruf Nahi Mangkur, ampun dah. Yang keempat, jalur non politik yang keempat, kaum emak-emak. Ini ibu-ibu saya bukan sedang menghibur, ibu emak-emak memang dasar. Fenomena Muda Meri dari Lampung, fenomena Ida, itu benar-benar dasar tuh. Ini ibu-ibu siapa yang ngajarin ya Pak ya? Saya lihat keren. Dan terus terang, mereka-mereka tuh kalau lagi kepepet, nelpon saya. Kenapa Bu nelpon saya? Suami saya bilang, supaya jalannya bener, saya harus telepon Ustaz Alfian Tanjung. Jadi yang namanya tadi disebut-sebut tuh yang berkibar kemana-mana tuh suaminya mendisposisi agar kalau ada kesulitan dan kesulitan yang sifatnya bukan keuangan ya, kalau keuangan tuh nanti tugas yang lain. Saya nggak punya untuk membantu keuangan. Tapi minimal untuk paradigmanya itu banyak subhanallah buat emak-emak. Nah, yang terakhir agak sensitif tapi saya kasih istilahnya. Jalur non politik yang harus digarap serius adalah jalur kaum non kooperatif. Ya. Siapa mereka? Nah, mudah-mudahan tersirat makna terkandung maksud. Tak perlu Tuhan bertanya, kenapa jamu mete bijinya di luar. Ya. Ya. Karena nggak semungkin kalau bicara politik kita nggak bicara semua detail nih. Yang penting, karena kalau jalur kaum non kooperatif tidak tergarap, kenapa P3 bertahan terus? Ya, saya adalah saksi mata selama 35 tahun keliling Indonesia. P3 itu hancur-hancuran mengurusnya, tapi nggak akan bisa kalah. Satu, yang paling terasa itu adalah gambar Ka'bah.
Ibu kalau mau tahu pengalaman saya keliling Indonesia, Bu. Kita kan ini Pak Barin, kalau keliling-keliling itu kan suka ada ta'aruf partai, Pak. Kan kita suka bawa Ka'bah besar sama bendera Ka'bah besar. Itu ibu-ibu, nenek-nenek itu dari sampai nangis berguling-guling tuh megang. Ya Allah, saya belum pergi haji, ya Allah, biar saya cium Ka'bah ini. Anda boleh ketawa, tapi itu fakta di lapangan. Gambar Ka'bah tuh magis tuh, terus terang aja. Saya keliling kalau musim kampanye. Ya. Makanya kan tahun 82, setelah peristiwa lapangan Banteng, Pak Harto melarang penggunaan gambar Ka'bah. Ya, kalau gambar Ka'bah dipimpin oleh orang yang berjiwa Ka'bah lebih keren lagi. Ini gambar Ka'bah udah ya bagus. Sekian dulu, nambahnya cuma 3 menit. Ada lagi terakhir. Mudah-mudahan 2 menit selesai. Yang ketiga, faktor penopang perjuangan politik Islam. Wah, ini harus didengarkan. Yang pertama, pesantren, kampus, dan masjid. Ini harus jadi perhatian buat SMIJ maupun semua partai-partai yang mendengarkan ceramah saya. Jangan sampai masjid kita tidak memberi ruang dan peluang yang besar untuk tarbiyatul syakhsiyatul islamiyah. Masjid tidak boleh membahas, tidak boleh jadi tempat kampanye, tapi masjid bisa menjadi tempat pendidikan politik. Di masjid harus dibuka ruang yang besar agar orang belajar politik strategis dan politik keumatan, bukan politik kepartaian. Ya, jadi saya minta siapapun yang nyalak, Anda jangan kampanye di masjid, nanti Anda tidak fair. Masjid hanya untuk membahas politik strategis dan politik keumatan. Keren dah, pokoknya nanti kalau mau penjelasan kapan kita bahas. Ya, kalau saya udah susah, saya nanya lagi Pak Barin. Pak Barin butuh saya. Yang kedua, jumlah nominal warga Muslim. Saya katakan para jamaah, ingat nggak dulu Ajinomoto waktu diketahui mengandung kadar babi itu langsung blast. 1 hari aja ruginya 2 miliar. Nangis tuh sampai nangis-nangis sama Pak Gus Dur agar diyakinkan pada masyarakat bahwa Ajinomoto tidak mengandung babi. Ya Pak Barin ya pernah ya. Wah, makanya Pak Islam harus kompak. Minimal Solo, ayo makanya mungkin saya nanti akan paksa nih Pak Ketua nih, karena beliau juga ketua SMIJ. Ada saatnya kita ketemu ke-6 partai itu plus partai berbasis Islam. Kita ngomong baik-baik, bikin pembagian lapak, operasi politik. Ini semuanya masjidnya Baitul Salam ya. Baitul Salam semuanya nggak ada yang jadi, berantem sendiri. Tadinya musuh, dari teman dekat jadi musuhan. Faktanya Bu, orang kalau sudah nyalek biasanya akan bermusuhan dengan caleg partai lain. Itu fakta ya. Ya. Separtai aja berantem, lagi partai lain kan gitu ya. Nah itu harus diselesaikan. Ada pembicaraan taktik strategis. Tentu tidak di forum terbuka. Yang ketiga, investasi sejarah. Orang Islam dilarang-larang politik. Siapa yang mendirikan Sarekat Dagang Islam? Wong Solo, Haji Saman Hudi tahun 1905. Penggerak gerakan politik itu Jamiat Khair tahun 1903. Gerakan Islam ini sebenarnya adalah gerakan yang paling berhak untuk membuat negara ini berdasarkan Islam. Tapi karena generasi mudanya malas belajar sejarah, menganggap sejarah itu adalah cerita dongeng dan bohong, akibatnya tidak mengerti Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada perjuangan para ulama dan santri. Satu saja, TNI. Tidak akan pernah ada TNI kalau tidak ada Hizbullah Sabilillah Mujahidin. Karena Kenny dan Keibo dan Heho itu kecil. Hizbullah Sabilillah Mujahidin itu satuan gerakan seluruh Indonesia. Mereka berkumpul buat TKR, BKN, TRI, TNI. Nah, apa yang bikin rusak tahun 1950-an dihancurkan oleh yang namanya orang PKI itu. Aduh, namanya lagi saking semangatnya lupa namanya. Diadakan seleksi dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Nah, santri-santri yang laskar-laskar jihad yang bersenjata itu rata-rata pesantren, pinternya bahasa Arab. Ketika ditesnya pakai bahasa Inggris, bahasa Belanda, nggak pada lolos, nggak pada lulus. Yang masuk kelompok sekuler, itu yang jadi jenderal-jenderal kemudian. Ya, saya udah bahas ini Pak, bukan hanya di masjid ini Pak. Di depan tentara saya omongin, mereka pada senyum-senyum. Kenapa senyum Pak? Ya memang begitu. Ya makanya nggak ada alasan umat Islam itu ditangkap, dituduh macam-macam.
Tidak ada kemerdekaan negeri ini kalau tidak ada perjuangan jihad fisabilillah. Sejak pra kemerdekaan sampai awal kemerdekaan, sampai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur Lembah 56. Harinya hari Jumat, jamnya jam 10 pagi, bulannya bulan Ramadan, di rumahnya rumah Pak Martak, pamannya Yusuf Martak ketua GNPF. Ya udah konkret. Jadi kalau ada umat Islam nggak mau berpolitik, lo berarti dibohongin sama orang sekuler. Iya, ditipu kok, gue tipu lo kan gitu ya. Baik, yang keempat, gerakan penyadaran partisipasi politik Islam secara nasional. Jadi kalau yang mau hadir, khusus kita pengajian politik di Nurmira setiap Jumat di saat Ustadz Alfian sedang ada di Solo. Itu aja syaratnya. Subuh, jamnya nggak tentu sesuai kesepakatan jamaah. Kadang-kadang sampai 2 jam setengah Pak. Tapi ada kesepakatan. Anda cuma 10 menit. Tergantung kalau bilang wadah enggak. Ya ini udah rutin, saya udah mantapkan itu. Terakhir sekali, benar-benar terakhir. Dana abadi umat untuk segala urusan. Jadi nanti bisa konsultasi, kebetulan salah satu paman saya dia mantan wakil gubernur BI, mudah-mudahan bisa diajak ngomong. Kita punya uang itu sebenarnya di haji kemarin, tapi dana kita hilang tanpa penjelasan. Kita nggak boleh nanya ya. Kalau kita nanya kita kena pasal. Kesian ya umat Islam, udah dirampok, udah diambil, nggak boleh nanya. Aneh negeri ini. Kita udah dirampok harta kita nanya nggak boleh. Kalau kita nanya dianggapnya kita menentang pemerintah. Itulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.